Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkulis. Saya dari Universitas Tidar, mengikuti mata kuliah otonomi daerah di Universitas 19 November Kolaga. Kali ini saya akan membahas tentang APBD Boyolali. Boyolali itu sendiri merupakan daerah suatu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan di sebelah selatan itu ada Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kota Yogyakarta. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Kota Solo. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Grobogan. Potensi yang berada di Kabupaten Boyolali ini terdapat beberapa spesifikasi di masing-masing daerah. Yang pertama itu di daerah dataran tinggi yang berada di Gunung Merapi maupun Gunung Merbabu itu sebagai penghasil sayur-sayuran. Kemudian yang di dataran rendah seperti di Kota Boyolali sendiri itu sebagai penghasil padi. Kemudian yang sebagian utara yang kontur daerahnya merupakan perbukitan sebagai penghasil tanaman perkebunan seperti jagung maupun kayu-kayu jati. Lanjut ke APBD Kabupaten Boyolali. Ini yang saya jadikan patokan itu APBD tahun 2019. Sebelumnya ini nanti saya akan bahas terkait APBD Boyolali dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Untuk yang saya presentasikan ini nanti APBD tahun 2019. Nah, untuk pendapatan dari APBD tahun 2019 ini sebesar 2,3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 2,3 triliun. Hampir sama antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Akan tetapi di sini terdapat defisit anggaran sebesar 61 miliar. Itu selang antara pendapatan daerah dan juga belanja daerah Kabupaten Boyolali. Kemudian pembiayaan daerah Kabupaten Boyolali itu sebesar terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu penerima pembiayaan daerah itu sebesar 75 miliar. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 14 miliar. Pembiayaan itu sebesar 61 miliar. Kemudian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan itu sebesar 0 rupiah. Kemudian pendapatan daerah. Nah, di sini pendapatan daerah Boyolali itu ada pendapatan asli daerah itu sejumlah 331 miliar. Kemudian dana perimbangan dari pemerintah pusat itu sebesar 1,4 triliun. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah itu sejumlah 501,7 miliar. Kemudian pendapatan asli daerah itu memuat beberapa aspek. Yang pertama itu ada pendapatan pajak daerah itu sejumlah 115 miliar. Kemudian hasil retribusi daerah itu sejumlah 16 miliar rupiah. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 11,8 miliar. Kemudian pendapatan asli daerah lainnya yang sah itu sebesar 188 miliar. Lanjut ke dana perimbangan. Daerah Boyolali ini mendapatkan dana perimbangan itu bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sejumlah 45 miliar. Kemudian dana alokasi umum sebesar 1 triliun lebih. Kemudian dana alokasi khusus sejumlah 386 miliar. Pendapatan daerah yang sah Kabupaten Boyolali itu meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil,
pajak dari provinsi, kemudian dana penyusian dan otonomi khusus, kemudian bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Untuk pendapatan hibah itu sejumlah 75 miliar, kemudian dana bagi hasil sejumlah 125 miliar, kemudian dana penyesuaian dan dana otonomi khusus sejumlah 266 miliar. Kemudian bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah 34 miliar. Belanja daerah, ini terdapat belanja tidak langsung pemerintah itu sebesar 1,3 triliun. Kemudian belanja langsung pemerintah sebesar 996 miliar. Belanja tidak langsung itu memuat belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, kemudian belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga lainnya. Untuk belanja pegawai itu sejumlah 937 miliar, belanja hibah jumlah 39 miliar, kemudian belanja bantuan sosial sebesar 13 miliar, dan juga belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sejumlah 13 miliar. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 369 miliar. Kemudian untuk belanja tidak terduga itu sebesar 2 miliar. Belanja langsung yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali itu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal. Belanja pegawai pemerintah Kabupaten Boyolali sebesar 57 miliar, belanja barang dan jasa sejumlah 448 miliar, kemudian belanja modal sejumlah 490 miliar. Dapat kita lihat belanja paling besar, belanja langsung pemerintah Kabupaten Boyolali itu berada pada belanja modal sebesar 490 miliar. Kemudian pembiayaan daerah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali itu ada penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah itu sebesar 75 miliar, kemudian pengeluaran pembiayaan daerah besar 14 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa itu sejumlah 75 miliar. Kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 261 miliar. Lanjut, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah itu sejumlah 14 miliar. Kemudian pemberian pinjaman daerah 0 rupiah, masih kosong. Ya, ini terdapat grafik pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Yang jadi saya patokan tadi yang saya jelaskan itu tahun 2019 sebesar 2,3 triliun pendapatan daerah Kabupaten Boyolali. Kita lihat pendapatan daerah tahun 2018 itu sebesar 2,1 triliun, sehingga ada kenaikan antara 2018 dan ke 2019 itu kurang lebih ada kenaikan 1,2 triliun. 1,2 miliar. Dari 2 triliun 190 miliar ke 2 triliun 310 miliar. Untuk 2020 sendiri terdapat kenaikan menjadi 2 triliun 388 miliar. Grafik belanja daerah ini juga terdapat kenaikan maupun penurunan terkait belanja daerah Kabupaten Boyolali.
Yang saya sampaikan tadi belanja daerah tahun 2019 sebesar 2,371 miliar. Sedangkan belanja pada tahun 2018 itu sebesar 2.242 miliar. Jadi ada kenaikan dari 2.242 miliar ke 2.371 miliar. Kemudian untuk 2020 sendiri terdapat kenaikan menjadi 2.466 miliar. Kemudian kita ke grafik pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yang telah saya jelaskan di depan yang merupakan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 itu sebesar 61 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan daerah pada tahun 2018 itu sebesar 52 miliar. Nah, ini terjadi kenaikan juga antara pembiayaan daerah 2018 sampai 2019. Bahkan sampai 2020 terdapat kenaikan pembiayaan daerah menjadi 78 miliar. Kemudian kita analisis SPBD Boyolali. Ini dengan rumus rasio kemandirian keuangan daerah. Terdapat dengan rumus rasio kemandirian keuangan daerah, rasio KKD sama dengan pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman dikali 100%. Nah, untuk tahun 2018 sendiri rasio KKD-nya itu sebesar 290 dibagi 1,450 dikali 100% itu menghasilkan rasio KKD 0,20. Kemudian tahun 2019 dengan rumus yang sama tapi angka pendapatan asli maupun bantuan pemerintah terdapat perbedaan, itu menghasilkan rasio KKD-nya 0,22. Untuk tahun 2020 sendiri juga terdapat perbedaan, ada kenaikan rasio KKD itu menjadi 0,24. Dapat kita lihat di sini terkait pendapatan asli maupun bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian analisis SPBD Boyolali. Pada tahun 2018 dari perhitungan tersebut dapat kita lihat bersama besaran rasio kemandirian keuangan daerah Boyolali sebesar 0,20. Jika dianalisis berdasarkan tabel pola hubungan kemandirian dengan kemampuan keuangan daerah, ini dengan rasio kemampuan keuangan daerah itu digolongkan antara rendah sekali, rendah, sedang, dan tinggi. Pola hubungannya instruktif, konstruktif, partisipatif, dan delegatif. Skor rendah sekali itu antara 0 sampai 25. Rendah itu antara 25 sampai 50. Kemudian sedang antara 50 sampai 75. Kemudian kelas tinggi itu antara 75 sampai 100. Nah, di sini pada tahun 2018 SPBD Boyolali itu menempati angka pada 0,20. Jadi masih tergolong sangat rendah atau rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kemudian pada tahun 2019 meskipun ada kenaikan rasio tetapi belum begitu signifikan karena baru menempati poin atau skor 0,22, masih dalam lingkup rendah sekali.
pola hubungan instruktif. Begitu juga pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan, tapi juga masih dalam lingkup rendah sekali atau dalam pola hubungan instruktif. Dari analisis yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari rincian anggaran belanja daerah Boyolali masih berorientasi besar pada belanja pemerintah pusat, sehingga masyarakat belum merasakan penuh akan adanya anggaran yang diadakan pemerintah daerah tersebut. Dengan alokasi yang lebih sedikit dari belanja pemerintah, tentunya cakupan yang dijangkau juga tidak begitu luas. APBD Boyolali masih mengandalkan keuangan dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian keuangan daerah belum terwujud. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.